Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada salah seorang kafir yang dekat dengan Nabi, dekat dengan Nabi, tapi dirinya tidak mau Islam. Hubungan sehari-hari dengan Nabi Muhammad itu dekat, tapi dia tidak mau masuk Islam. Pada suatu ketika dia ditanya, kenapa kamu tidak mau masuk Islam? Kemudian dia terus terang kepada Nabi, ya Muhammad, saya sebetulnya ingin masuk Islam, tapi saya berat kalau masuk Islam karena saya khawatir tidak bisa melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaan saya sehari-hari. Nabi tanya, apa kebiasaan kamu sehari-hari? Banyak. Kebiasaan dia sehari-hari ini adalah melanggar kepada syariat Islam. Kemudian Nabi mengatakan, sudah, kata Nabi, kamu masuk Islam saja. Tadi disampaikan, apa kebiasaan kamu sehari-hari? Dia mengatakan bahwa saya biasa berzina, saya biasa minum, saya biasa mencuri, saya biasa bohong. Jadi 4 perkara ini yang tidak bisa saya tinggalkan. Artinya apa? Dia tidak bisa meninggalkan perzinaan karena itu sudah menjadi kebiasaan dia. Dia tidak bisa meninggalkan minum khamar yang sudah menjadi minuman sehari-hari. Dia tidak bisa meninggalkan mencuri, di mana itu termasuk salah satu nafkah dia. Dia tidak bisa jujur, artinya harus bohong. Kemudian Nabi mengatakan kepada orang tersebut, kepada temannya itu, sudah, kalau kamu tidak bisa meninggalkan 4 perkara semuanya ini, maka kamu pilih saja. Kamu pilih di antara 4 ini. Sudah, saya kasih pilihan untuk kamu. Jujur. Sudah. Selain daripada itu, terserah kamu lakukan iya, enggak kamu lakukan iya. Tapi saya kasih pilihan jujur. Sudah, itu aja. Jujur itu aja kamu lakukan. Kemudian dia berpikir, ya kalau cuma jujur, insya Allah saya bisa melakukan. Ya, kalau cuma jujur, insya Allah saya bisa melakukan. Jujur. Bahasanya, kalimatnya cuma pendek, kata-kata jujur saja. Tidak banyak, kata-katanya tidak banyak, jujur saja. Ya sudah, ada kesepakatan antara dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sepakatan dia masuk Islam, syaratnya dia jujur. Kalau selain jujur dia lakukan, terserah sudah. Ada kesepakatan, sudah berjalan. Dia pulang ke rumahnya. Kemudian karena dia memang sudah menjadi rutinitas apa yang ia lakukan sehari-hari. Dia punya langganan orang perempuan dalam berzina. Langganannya datang. Ya. Tapi dia berpikir, iya, saya kan sudah masuk Islam dan saya sudah janji dengan Rasulullah harus jujur. Kalau saya melakukan perzinaan ini, kemudian kalau saya mengatakan kepada Nabi kalau saya jujur, kalau saya berzina, maka saya dirajam. Saya dirajam. Dirajam itu dikubur setengah badan, dilempari batu 100 kali sampai mati. Kalau saya tidak mengatakan kepada Rasulullah tentang perzinahan saya ini, maka saya nggak jujur. Sedangkan itu adalah sudah menjadi kesepakatan kita. Akhirnya dia gagal, tidak melakukan perzinahan. Kemudian
Setelah itu datang teman-temannya, karena dia jadi bos. Jadi bos. Datang teman-temannya, artinya apa? Dia jadi bos. Anak buahnya itu yang mencuri ke sana kemari, yang menjambret, yang merampok, yang ngambil punyaan orang. Kemudian setornya ke dia. Dia jadi bos. Enak sebetulnya. Dapat setoran uang setiap hari. Ya. Begitu anak buahnya datang dengan membawa barang, dengan membawa uang, dengan membawa apa yang diambil oleh mereka, kemudian dia berpikir, kalau ini saya beritahukan kepada Rasulullah, maka tangan saya dipotong, karena dalam Islam itu orang mencuri itu dipotong tangannya. Orang mencuri sekali sampai kepada batas dipotong kira-kira 1 juta ke atas, apalagi sampai 10 juta, apalagi sampai 100 juta, ini dipotong tangannya. Mencuri lagi, dipotong kakinya. Mencuri lagi, dipotong tangan yang kiri. Mencuri lagi, dipotong tangan yang kanan. Kalau sudah semuanya tidak ada, masa mau mencuri lagi? Ya mungkin kalau masih mau mencuri, ya dipotong hidungnya. Ini kemudian dia berpikir, kalau saya melapor kepada Nabi, jujur kepada Nabi dalam hal ini saya mencuri, maka saya dipotong. Kalau tidak, maka berarti saya bohong para Nabi, tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Udah. Yang nomor 3, minum khamr. Dia sudah menjadi kebiasaan minum khamr sehari-hari. Banyak teman-temannya datang kemudian mengajak dia waktu itu ke pesta, mengajak ke tempat dia minum khamr. Dia mau diajak, tapi dia berpikir ketika dikasih minuman itu, dia berpikir, kalau saya minum, kalau saya laporkan, kalau saya ngasih tahu kepada Nabi, maka saya dicambuk. Orang minum khamr itu dicambuk, apalagi nyabu. Ini dalam hukum Islam. Dicambuk 80 kali. Minum khamr, mabuk, minum whisky, nyabu, narkotika, semuanya itu dicambuk. Dalam Islam, dalam hukum Islam seperti itu. Kalau saya terus terang pada Nabi, maka saya dicambuk. Kalau saya tidak mengatakan, maka saya bohong. Akhirnya semuanya itu tidak dia lakukan. Karena apa? Karena jujur. Semuanya itu tidak dia lakukan karena jujur. Kemudian berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, qad suddat jami'ul ma'asi bisidqi. Telah tertutup semua kemaksiatan dengan jujur. Tidak melakukan semua kemaksiatan karena jujur. Artinya orang dengan jujur itu maka akan selamat semuanya. Oleh karena itu kata Rasulullah, aslim taslam, masuk Islamlah kamu, maka kamu menjadi orang yang selamat. Yaitu sudah, mau melakukan ini tidak boleh, melakukan suatu kemaksiatan tidak boleh, tidak melakukan semuanya karena jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan jujur maka semua apa yang dilarang oleh Islam tidak melakukannya, karena jujur. Orang mau tidak sholat, ini takut. Karena apa? Walaupun orang tidak tahu, walaupun manusia tidak tahu, tapi Allah yang tahu. Kalau takut kepada Allah, akhirnya dia sholat, jadi berarti jujur.
Orang berpuasa pun juga bisa orang tidak berpuasa. Di rumahnya dia makan, kalau keluar bilang sama orang dia puasa, tidak pernah makan di luar, tapi kalau di rumahnya makan, atau misalkan makan di tempat yang jauh sehingga tidak tahu orang kalau dia itu tidak berpuasa. Nah, itu namanya tidak jujur. Tapi kalau orang jujur, ada orang tidak ada orang, dia tetap takut kepada Allah, ada Allah. Dia tidak melakukan karena ada Allah, karena takut kepada Allah. Itu namanya jujur dalam Islam.